Ya, masih ada lagi yang lain mau ditanyakan? Halo, masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi? Alhamdulillah, sudah Pak. Sejauh ini belum ada, Pak. Apanya yang belum ada? Apanya yang belum ada? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, belum ada pertanyaan. Oke, sekarang siapa yang mau mendahului untuk menyampaikan nama minimal, nama, tempat kerja, dan tempat tinggal terakhir, status. Jadi boleh nama, statusnya masih bujang. Kalau saya kan sudah beristri, beranak 3, putri semua. Kalau kalian juga harus seperti itu, menyampaikan. Oke, siapa yang mau mulai? Ahmad, Asrul, atau siapa? Siap. Ya, silakan. Mungkin saya yang pertama Pak. Silakan. Kebetulan nama saya Ahmad Awal Pak. Ya, silakan Awal. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Awal. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Sekarang bertugas di SD Impres 6 Lolu. Status memiliki istri dan 1 orang anak perempuan. Terima kasih Pak. Ya. Kembali kasih. Siapa lagi? Saya, Pak. Saya siapa? Saya Satria, Pak. Ya gitu, kalau mau sebut saya Satria. Saya Said, kan gitu. Iya, Silakan Satria. Ya, nama saya Satria Marondisti Ginting. Asal saya dari Medan. Anak kedua dari 2 bersaudara. Tugas saya di Puskesmas Nosarara sebagai nutrisionis. Alamat saya di Jalan Anoa. Oke, silakan. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya, Pak. Apa dibilang? Langsung jemput bolanya, bro. Saya, Pak. Saya siapa? Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Afriani. Saya tinggal di Taweli, Lambara. Sekarang saya bertugas di SD Impres 11 Liku, Taweli, Pak. Iya. Sudah menikah dengan 2 orang anak. Makasih, Pak. Iya, kembali kasih. Apalagi? Langsung jemput bolanya, jangan terlalu lama. Kita sedikit. Langsung. Saya Pak. Langsung. Ya, perkenalkan nama saya Santi Pertiwi Toning Alo. Saya bekerja di SDN 26 Palu. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Alamat saya di Jalan Tamrin. Status saya masih lajang. Terima kasih Pak. Ya, makasih kembali. Siapa lagi? Saya Pak Rifkan Dayani. Rifka, jangan Ya. langsung terputus. Saya Pak Rifkan Dayani. Saya berasal dari Palu. Saya bekerja di SDN Impres Kebonena. Saya dari 3 bersaudara, anak kedua dari 3 bersaudara. Dan saya tinggal di Medan. Terima kasih. Kebunena mana, Dek? Saya orang Kebunena di sini, saya kuasai Medan. Jadi agak Ibu posisi di mana? Izin, Pak. Ya, kabel sekali dia punya Kebunena ini. Tidak jelas suara Ibu. Coba di ini. Ibu posisi di mana sekarang? Kalau ada berdekatan dengan teman-temannya, mungkin bisa berjauhan dulu ya. Kabel sekali dia Bisa punya. agak berjauhan dulu. Ibu siapa tadi? Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Silakan Ibu Dwi. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Mayansari. Alamat Jalan Sungai Lariang, nomor 80. Saya bertugas di SDN Impres Donggala Kodi. Terima kasih. Impres Donggala Kodi. Iya, silakan. Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyanti. Saya tinggal di Petobo. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Sebenarnya saya itu tugasnya harusnya di SMP 10, tapi karena guru di sana berlebihan, maka saya dipindahkan tugas ke SMP 6. Mata tugas, terima kasih. Oh, SMP 6. Silakan. Apa lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Ya, nama saya Sumiarsi. Saya tinggal di Mamboro. Tempat tugas saya di SDN Impres Kayu Malue 1 Pajeko. Status saya berkeluarga dengan 1 orang anak. Terima kasih. Kembali kasih. Apa lagi? Saya Pak. Saya sebutkan langsung namanya, tidak usah lagi ragu-ragu. Saya siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wildana. Alamat saya Jalan Miangas 3. Bertugas di SD Impres 1 Besusu. Status berkeluarga dengan anak 2. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Apa lagi? Selamat pagi. Perkenalkan, Pagi. nama saya Dian Adiwidya Benda. Siapa? Enggak kedengaran suaramu. Siapa? Ulangi. Perkenalkan, nama saya Dian Adiwidya Benda, Pak. Oh, Dian. Mana Dian? Mana mukamu? Ya, saya bertugas di Rumah Sakit Anutapura sebagai perawat. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Mana mukamu, Dian? Enggak kelihatan mukamu. Ini masih mukanya Wildana. Ini, Pak. Dian. Mana Dian? Mulyati, Dwi. Suatu Akin. Mana Dian? Mukamu enggak kelihatan, Dian. Oh, ya ada di sini, Pak. Wildana, coba gantikan dulu dengan Dian. Masih Wildana ini mukanya yang kelihatan. Mana si Dian? Iya, Pak. Dian, kok mukamu enggak kelihatan ya? Iya, Dian. Iya. Gantikan mukamu di mukanya Wildana supaya bisa terlihat jelas. Oh, iya, Pak. Ya, gitu. Iya. Oke. Sudah semua, masih ada lagi yang kurang. Setelah Dian. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, dijawab. Saya tanya, apa masih ada lagi selain Dian? Iya, Pak, masih ada, Sebenarnya Pak. masih ada 1 orang. Iya, ada 1 orang, Pak. Terjadi masalah di HP-nya, sudah tidak bisa dia gabung lagi ke kelas. Itu yang saya mau ingin tahu, siapa dia? Rizka Jayanti, Pak. Rizka Jayanti, Pak. Coba dihubungi host supaya barangkali bisa host hubungi dia dan dia bisa bergabung secepatnya. Berapa orang kita semua di sini? 11 orang, Pak. 11 orang, Pak. Oh, 11 orang, banyak sekali ya. Oke. Sudah baca-baca kemarin di MOOC? Sudah baca? Sudah pernah baca di MOOC apa yang mau ingin kalian dapatkan hari ini? Halo? Iya. Sudah kalian baca di MOOC LMS? Saya baru tadi malam mengirimkan materi saya terkait dengan apa yang mau kalian dapatkan hari ini. Hari ini kalian dapatkan pembelajaran karena sudah disampaikan oleh host tadi bahwa untuk materi dinamika nanti di belakang, ya. Berarti hari ini Anda dapatkan wawasan kebangsaan. Sudah paham tentang wawasan kebangsaan? Insya Allah, Pak. Oke, apa yang kalian ketahui tentang wawasan kebangsaan? Coba kemukakan sedikit ke saya biar saya paham apa yang harus saya sampaikan kepada kalian. Silakan. Ya, izin menjawab, Pak.
Ya, silakan Mungkin langsung. sedikit pengetahuan tentang wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai wawasan kita terhadap atau cara sudut pandang kita terhadap kebangsaan ataupun kesadaran diri sebagai warga negara yang menaati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, yang lain? Yang lain harus bisa ya. Ya sama Pak, wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bagaimana kita bernegara dan mencintai negara kita. Tapi kita tetap harus menghargai negara-negara yang lain. Yang lain kan begitu banyak itu hal-hal yang perlu kalian ketahui di sana. Wawasan ya, wawasan itu luas, seluas mata memandang, sejauh telinga mendengar, sedekat apa hatimu dengan hati orang yang akan memberi ilmu. Ayo, siapa lagi? Kenapa diam? Kalau menurut saya Pak, kedengaran Pak? Ya, silakan. Kesadaran diri, memahami lingkungan, berbangsa dan bernegara. Iya, boleh. Apalagi? Apa lagi? Jangan diam. Kenapa diam, saudara? Anda dituntut untuk bisa menyampaikan di sini, mesti harus, ketika Anda sudah mau menjadi pegawai negeri sipil, Anda mesti harus tahu. Ya, ketika Anda tahu, Anda harus mampu untuk menjelaskan terkait dengan wawasan kebangsaan. Jadi jangan diam, Dek. Silakan. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Ya, biasakan kalau mau menyampaikan sesuatu kepada saya, sebutkan namamu. Saya Pak, siapa saya? Saya Said misalnya. Kalau saya Apriani, ya, tolong saya Apriani. Jangan langsung masuk ya. Ya, Pak. Itu tidak beretiket. Saya Dian, Pak. Ya, silakan. Suaramu agak kecil. Kasih besar Pak. sedikit. Menurut saya, cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan bangsa dan bernegara. Siapa lagi? Saya Pak Wildana. Silakan. Wawasan kebangsaannya itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara dan bagaimana kita tetap berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Boleh. Siapa lagi? Saya Pak Satria. Ya, menurut saya wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap negara, terhadap lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan. Oke, siapa lagi? Ya izin Pak, saya Pak. Dwi Mayang Sari. Ya, silakan di Mayang. Iya Pak, kalau menurut saya itu wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita membela, menghargai, dan mengetahui wawasan seputaran negara kita Pak. Ya, silakan. Siapa lagi? Ya, terima kasih. Saya Santi, Pak. Saya Santi, Pak. Silakan Santi. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang terhadap keberadaan bangsa dan negara sebagai satu kesatuan dalam meraih cita-cita, kehidupan, dan tugas nasional. Terima kasih. Iya. Siapa lagi? Baru 9 orang, 2 orang lagi. Saya Pak. Saya siapa? Ya, dengan Sumiarsi. Silakan. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang kita terhadap cita-cita dan falsafah hidup bangsa Indonesia.
Siapa lagi? Saya Pak Rifkan Dayani. Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia dengan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Iya, itu baru sebagian kecil yang Anda pahami terkait dengan apa yang Anda baca di MOC ya. Wawasan kebangsaan menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan ya, di mana itu baru dibilang nasionalisme banget ya. Karena situasi dan kondisi akan menjadi punya wawasan ketika Anda tahu, mau, dan mampu untuk dapat menjelaskan terkait dengan wawasan. Kalau saya terlalu cepat, tolong disampaikan ya Pak, terlalu cepat. Karena yang saya ingin sampaikan itu selalu mengalir. Ya, mengalir untuk bisa kalian ketahui dan dapatkan. Siap Pak. Siap Pak. Jadi kalau ada yang belum dimengerti, tolong ditanya. Karena setiap sesuatu yang saya sampaikan pasti mengandung sejuta makna. Makna ini yang harus kamu ambil untuk kamu jadikan pembelajaran. Ya. Jadi untuk tahu saja, Anda harus bisa mengetahui teori, sejarah, regulasi terkait dengan bangsa ini. Itu wawasan. Kalau Anda bilang mau tahu, jadi Anda harus tahu sejarah, tahu ideologi, tahu regulasi terkait dengan keadaan bangsa ini, itu Anda sudah mulai tahu. Ya. Yang kedua, Anda mau. Ketika Anda mau punya semangat, motivasi untuk bisa punya gairah dapat menyampaikan ini kepada kami atau kepada orang-orang yang dapat membutuhkan apa yang Anda sampaikan, itu Anda sudah mau. Ya. Jadi mau itu mesti harus betul-betul Anda mampu untuk bisa menjelaskan atau mengimplementasikan akan apa yang Anda ketahui itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, Anda mau jadi pegawai negeri atau pegawai aparat sipil negara. Setidaknya Anda mesti harus pahami apa yang ada di negara. Supaya ketika Anda paham tentang ini, Anda bisa menyampaikan kepada orang-orang. Itu makna kenapa saya coba korek sedikit kemampuan Anda untuk bisa menyampaikan tentang wawasan yang ada di hati dan pikiran. Ya. Jadi wawasan itu seluas mata memandang, sejauh telinga mendengar, sedekat apa hatimu dengan hati orang yang akan memberi ilmu. Saya tidak berilmu, tetapi sedikit memiliki untuk bisa berbagi. Karena kalau saya banyak ilmuku, nanti tumpah dulu baru kalian bisa dapatkan. Ya, kan gitu. Jadi saya sedikit memiliki ilmu, tetapi ya yang sedikit ini mudah-mudahan bisa terbagi supaya kalian bisa dapatkan. Itu maksudnya. Jadi wawasan kebangsaan tidak cukup hanya untuk dipertahankan, saudara. Tetapi Anda juga harus bisa mempertahankannya. Bukan hanya tentara, polisi yang bisa mempertahankan, tetapi Anda sebagai aparat sipil negara juga harus bisa mempertahankan kalau ada rongkrongan atau ancaman dari luar. Apalagi sekarang ancaman bukan hanya melalui senjata atau apa, tetapi melalui WA dan FB saja sudah merupakan ancaman ya. Kan gitu. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi Anda harus betul-betul tahu dan paham terkait dengan wawasan ini. Capaian pembelajaran agenda 1 itu namanya wawasan kebangsaan ya. Capaian pembelajaran agenda 1 ini sudah mau dimulai. Jadi
hal-hal yang Anda mesti tahu, mau, dan mampu untuk menjelaskan itu bahannya sudah tertuang di MOOC dan ada sedikit materi saya untuk bisa kalian pahami dan kalian pelajari. Itu. Kalau kemarin yang Anda baca di MOOC terkait dengan wawasan kebangsaan, apa saja yang Anda dapatkan di sana? Coba kasih sedikit saya gambaran biar saya menjelaskannya tidak bias terkait dengan konsepsi yang Anda pahami itu. Disilahkan coba, ada yang bisa coba kemukakan sedikit. Ya. Saya Ahmad, Pak, izin menjawab. Ahmad, awal silakan. Mungkin beberapa materi ada juga tentang beberapa titik penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia, Pak, sejarah kemerdekaan. Apa itu? Seperti berkumpulnya anak-anak muda di aula pada tahun 20 Mei 1908 dalam pertemuan untuk menyepakati tentang pendirinya organisasi Budi Utomo. Iya. Budi Utomo, terus adanya Perhimpunan Indonesia sama Kongres Pemuda Indonesia, Pak. Yang lahir apa? Yang lahir apa? Sumpah Pemuda. Iya, Pak. Yang lahir Sumpah Pemuda. Oke. Yang lahir ya, Sumpah Pemuda. Yang lahir Sumpah Pemuda. Apa isi Sumpah Pemuda? Ada yang tahu? Coba kemukakan, saya dengar. Apa yang lahir Sumpah Pemuda itu? Coba. Isinya apa isinya? Jangan cuma tahu bilang. Itu Anda sudah tahu, harus mampu menyampaikan. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Ayo. Saya Dian, Pak. Ya, silakan. Siapa Dian? Sampaikan. Dian, suaramu terlalu kecil, Dian. Coba kasih kuat sedikit suaramu biar kau bisa kami dengarkan. Ya, Pak. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Iya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, iya, itu sudah dapatkan. Ada yang lain? Ada? Ada yang lain? Ayo, yang lain. Mana? Saya menunggu. Ini ajang kamu, bukan ajang saya. Jadi ketika kamu sampaikan, saya bisa meluruskan, saya luruskan. Jadi Anda mesti harus proaktif, saudara-saudariku. Lanjut, Pak, mungkin materi saya Ahmad, Pak, lagi. Iya, silakan. Iya, mungkin di materi tentang wawasan kebangsaan juga menjelaskan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, itu diantaranya karena negara itu punya bendera, punya bahasa, dan punya lagu kebangsaan. Ya kan gitu, ya. Ada yang tahu makna dari lagu kebangsaan yang Anda sudah sebutkan? Atau satu aja, saya kasih satu sedikit ya, terkait dengan Anda sudah sebutkan. Ini di pertengahan penyampaian sebenarnya. Tetapi ketika Anda sudah sampaikan, saya anggap Anda sudah tahu dan mampu untuk bisa menjelaskan. Kenapa setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya kita dimohon berdiri? Coba kasih penjelasan ke saya. Anda sudah tahu atau belum? Saya coba mulai dengarkan dulu. Kenapa?
Ya, silakan. Izin Pak, saya Afriani mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Jika saat menyanyikan lagu Indonesia Raya kita disuruh berdiri, itu untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur membela negara kita, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Halo, ada yang lain? Jangan bilang sama ya, saya nggak suka kalau kalian bilang Mulyanti, sama. Pak. Silakan. Ya, menurut saya sebagai bentuk semangat bahwa semangat kita untuk selalu mengingat bagaimana jasa para pahlawan, kemudian kita bersemangat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan ini dari berbagai ancaman. Oke, siapa lagi? Tidak usah malu-malu. Saya Pak Wildana. Iya, silakan Wildana. 3 orang. Saat dinyanyikan lagu kebangsaan, kita diharapkan berdiri itu sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Nggak boleh bilang sama ya, banyak jawaban yang pasti. Semua jawaban Anda belum ada yang menyentuh dan benar menurut saya. Coba, apa lagi? Santi. Saya Pak Santi. Silakan. Untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta salah satu bentuk bela negara. Terima kasih, Pak. Tahu makna dari pertanyaan saya? Apa makna dari pertanyaan saya tadi? Apa pertanyaan saya tadi? Kenapa ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya kita harus berdiri? Baru 5 orang. Apa lagi? Saya Pak. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus berdiri, berarti kita itu menunjukkan rasa cinta tanah air kepada negara kita dan menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Terima kasih. Lagi. Siapa lagi? Masih ada 6 orang ini. Masa kayak diam kalian? Berpikir apa yang dipikirkan? Ayo. Menurut saya, kenapa? Siapa nama? Saya Dian, Pak. Dian, silakan. Menurut saya, dengan kita berdiri, kita menghargai jasa para pahlawan kita dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita sendiri. Siapa lagi? Saya Satria, Pak. Menurut saya itu adalah bentuk rasa sikap kita menghormati jasa pahlawan kita dan mencintai negara kita yang sudah berjuang untuk merdeka. Siapa lagi? Ya, saya Pak. Atas nama Sumiarse, mengapa kita harus berdiri pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita dan menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Terima kasih. Siapa lagi? Masih ada 4 orang ya. Siapa? Saya siapa? Rizka Jayanti, Pak. Ya gitu. Saya Langsung baru sebutkan bisa nama. gabung, Pak. Tadi keluar sendiri, jadi saya baru menghubungi Pak Echa. Saya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Jayanti, unit kerja di SD Impres Tipo, alamat di Taweli. Alamat Taweli. Tempat Izin mengajar menjawab tetangga pertanyaan yang saya. Bapak berikan. Ya. Kenapa kita diharapkan berdiri saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Itu karena sebagai bentuk penghargaan kita atas jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur membela negara kita, dan itu sebagai bentuk juga rasa syukur kita terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih, Pak. Kembali kasih. Siapa lagi? 3 orang lagi. Ya, saya Pak. Rifka Dayani. Silakan Rifka. Ya, itu adalah sebagai salah satu rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita terhadap para pahlawan yang telah gugur
telah membela negara kita. Ya, terima kasih Pak. Apa lagi? Itu orang lagi. Saya Pak Ahmad. Ya, selain untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, juga memang kayaknya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah diatur dalam undang-undang bagaimana sikap dan tata kita dalam menyanyikan tersebut, Pak. Jadi tidak dinyanyikan secara sembarangan atau main-main, tapi betul-betul dengan penuh penghayatan, dengan sikap tegak, berdiri tegak sambil hormat. Sudah, masih ada lagi yang belum? Masih ada lagi yang belum? Kayaknya sudah. Sudah semua? Oke, Ya, sudah semua semua, ya. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba, nyanyikan. Siapa sih? Siapa? Sumiarsi bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Kayaknya semuanya bisa itu, Pak. Ya, coba kamu saya tunjuk. Ya, silakan. Indonesia tanah airku, langsung pada di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Stop, cukup ya. Di sanalah aku berdiri menjadi pandu Ibu Pertiwi. Anda Ibu Pertiwi, Anda adalah bagian yang terpenting di negara ini ketika Anda sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kenapa Anda mesti harus berdiri? Karena Anda adalah Ibu Pertiwi. Ya, Anda adalah orang-orang yang dibutuhkan di dalam negara ini untuk bisa saling membela, saling membantu, saling gotong royong, saling segala macam. Ya, itu jawabannya. Bukan karena ya memang betul ada dalam lagu, tapi Anda memaknakan lagu yang sudah tertuang itu yang saya coba kemukakan. Ya, ada dalam lagu, tapi seperti apa Anda menjawab? Ya, di sanalah aku berdiri menjadi pandu Ibu Pertiwi. Makanya ketika Anda mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Karena Anda adalah bagian terpenting di dalam ketika mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Ya, tadinya kan belum jelas. Sekarang sudah jelas, toh? Iya, Pak. Itu kejelasannya terkait dengan kenapa kita mesti harus berdiri ketika mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena kami adalah Pertiwi, Ibu Pertiwi, atau kami adalah anak-anak bangsa yang mesti harus menghormatinya. Sudah betul, ada sebagian sudah betul, tetapi belum jelas pemaknaan di dalam lagu. Ya, setelah saya jelaskan ini bisa jelas? Jelas, Pak. Iya. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada orang yang menanyakan kenapa mesti harus berdiri, ya karena kamu adalah bagian dari Ibu Pertiwi ketika kamu sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia adalah bagian-bagian terpenting dalam pembelaan negara ini. Ya, itu. Kejelasannya di situ. Jadi jangan dianggap ketika kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita sudah menghargai, menghormati jasa para pahlawan. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita mesti harus betul-betul membela negara ini terkait dengan ketika kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jelas? Jelas, Pak. Apalagi yang belum Anda pahami untuk Anda ketahui, silakan boleh ditanyakan. Silakan boleh dikemukakan supaya kita bisa saling membahas bersama. Silakan. Saya Satria, Pak. Silakan Satria. Izin bertanya. Bisa memberikan contohnya itu seperti apa, Pak? Contoh kita mempertahankan wawasan kebangsaan. Terima kasih. Wawasan kebangsaan bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dipahami, ya. Untuk dipahami. Jadi ketika kalian sudah pahami, berarti Anda sudah bisa mempertahankan wawasan kebangsaan. Pahami dulu dia. Kan di situ ada sejarah. Saya sudah sebutkan tadi di awal, ada sejarahnya, ada
ideologinya, ada segala macam. Jadi ketika sudah Anda pahami itu, Anda sudah bisa mempertahankan wawasan kebangsaan di dalam hati dan pikiran. Hati dan pikiran yang perlu dituangkan itu wawasan kebangsaan, supaya ketika Anda masuk ke area yang sensi terkait dengan isu atau gagasan nanti yang akan kalian angkat ke dalam rancangan aktualisasi, Anda sudah bisa punya wawasan untuk menampung atau untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang ada di dalam pengetahuan Anda. Itu saudaraku, ya. Sehat ya? Iya. Makasih, Pak. Kembali kasih. Masih ada lagi? Tidak usah malu-malu, ini kesempatanmu, kita berbagi. Saya Pak izin bertanya Bu Mayasari. Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa kita itu harus melawan ancaman, apalagi sekarang ini ancaman itu banyak beredar di sosmed, Facebook, WA, dan sosmed lainnya. Jadi yang saya ingin tanyakan, apalagi saya kan Pak, rekan-rekan kerja saya itu banyak di sekolah orang-orang sudah lansia begitu, mereka sedikit buka Facebook, buka WA, ada berita yang belum tahu kebenaran sudah panik, sudah mulai was-was lagi. Jadi caranya bagaimana kita sebagai anak muda meyakinkan Pak, jangan terlalu percaya dengan hal begitu ya. Terima kasih. Kalau orang tua jangan diyakinkan dia, Dek. Tetapi dia ajak, baca aja dulu Bu. Terus Ibu lihat apa kebenaran dari yang Ibu baca itu. Kalau Ibu merasa benar, simpan saja dulu Bu, jangan disebarkan. Karena kebenaran nanti akan berdampak ke Ibu ketika Ibu menyebarkan setelah ditahu di akhir bahwa hal itu hoax, hal itu tidak benar, ya. Jadi kalau mau kasih yakin sama orang tua, jangan, Bu tidak boleh Ibu, jangan. Kau yang malah yang muda yang kena damprat, malah dapat marah, ya. Kan gitu. Santai aja menyampaikan kepada orang tua, mana Bu, saya lihat, wah ini kemarin sudah ada, sama saya juga ada Bu. Tapi saya saja yang muda, belum bisa membagikan karena kebenarannya belum saya tahu. Ya, kasih gambaran seperti itu ke dia. Karena kalau Anda langsung judge dia atau justifikasi maksudnya, wah Bu, aduh ini memang anu begini, jadi yang kena marah Anda. Ya, jadi jangan digurui orang. Kalau mau guru itu ya nanti berdampak. Tetapi boleh disampaikan step by step, pelan tapi pasti. Ya, sama saya juga ada. Tetapi saya belum bisa bagikan karena saya khawatir nanti ini cuma hoax, ini cuma buruk. Jadi tidak usah kita panik dulu. Kita dengarkan saja dulu, kita lihat, kita baca, supaya nanti kita tahu kejelasannya ketika ini sudah terbukti kebenarannya. Ya, itu saja kalau mau ketemu dengan orang tua. Karena kalau Ibu guru ya, Dwi guru Iya, kelas Pak. berapa? Guru kelas berapa? Guru kelas 5 Pak. Iya, kalau guru kelas 5 biasanya harus naik 1 tingkat. Jadi kalau Ibu sarjana mau mengajarkan SD kelas 5, jangan Ibu jadi sarjana dulu untuk mengajarkan ilmunya Ibu. Tetapi Ibu minimal naik 1 tingkat jadi anak SMA atau jadi anak SMP dulu untuk mengajarkan anak kelas 5. Karena kapan Ibu jadi anak sarjana, wah, yang kelas 5-nya tidak bisa nerima apa yang Ibu sampaikan. Begitu pula ini kalau Ibu mau berhadapan dengan ibu-ibu yang senior, jangan selalu gurui dia, tetapi selalu merendah di atas bukit. Ya? Yes, ya, seperti itu kira-kira penjelasan saya. Ada lagi yang lain? Seputaran wawasan aja dulu kita curhat. Karena ini yang penting di dalam situasi dan kondisi berhadapan dengan orang-orang. Wawasan kita mesti harus punya. Ya, ini juga sudah masuk wawasan. Cuman keterkaitannya bukan ke pembelajaran yang inti, tetapi ke pembelajaran sehari-hari. Itulah nilai, ya, nilai-nilai dasar. Boleh, silakan. Jadi kenapa kita mesti harus curhat tentang wawasan terkait dengan hal-hal yang sesepele itu perlu. Bagaimana kita mendapatkan
jawaban, bagaimana kita memberikan gagasan, bagaimana kita bisa memberikan masukan, bagaimana kita bisa menerima masukan, bukan hanya bisa memberi, tapi kita mesti harus bisa menerima. Ya, itu. Masih ada? Silakan. Waktu kita masih... Wah, Izin Pak, waktu kita sampai di 9.50. 9.50, oke. Iya. Masih ada waktu. Silakan, masih ada waktu saya. Masih baru jam 9 tepat ini. Saya lihat sudah 9.00 ini, 00. Arti sudah mau dekat habis. Padahal belum, masih ada 30 menit lagi ke depan. Oke, 1 jam. Silakan, masih ada. Silakan. Masih ada lagi yang mau ingin ditanyakan. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Tidak usah malu-malu saja. Kalian malu-malu saja ini. Padahal kesempatan kalian untuk ingin ketahui apa yang mau ingin diketahui pada kesempatan wawasan kebangsaan ini. Tahu, mau, mampu. Ya. Ketika Anda sudah tahu, Anda harus mau untuk mampu menjelaskan kepada orang lain kembali terkait dengan apa yang Anda sudah dapatkan. Itu inti dari wawasan kebangsaan. Ya. Jadi tahu, mau, mampu. Jadi kalau sudah tahu, harus mau. Maunya, ya mau untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi tentang wawasan dan mampu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang membutuhkan apa yang mereka butuhkan terkait dengan wawasan kebangsaan. Itu. Silakan. Apriani, ada yang bertanyakan? Belum, Pak. Oke, siapa yang mau? Mulyati. Tidak kedengaran suaramu. Ya, Saya Pak Rizka. Rizka, silakan. Ya, Rizka aja dulu. Ya Pak, ini saya mau bertanya seputar Pancasila. Kan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa. Dan setiap bangsa itu kan harus memiliki konsepsi dan konsensus. Yang saya tanyakan itu apa perbedaan dari konsepsi dengan konsensus tersebut? Terima kasih, Pak. Konsep. Jadi konsep Pancasila itu sudah di awal dibuat. Pancasila tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti. Ya. Ada yang bisa ganti Pancasila? Tidak ada. Itu Tidak ada, Pak. Dasar negara ya. Jadi dia sudah, itu konsepsi. Yang kedua tadi apa? Konsensus. Ya, konsensus. Dibicarakan boleh. Konsensus itu dibicarakan, ya. Tetapi untuk diganti tidak boleh. Dibicarakan boleh, ya. Itu konsensus dibicarakan mengenai Pancasila. Karena ada yang merongrong Pancasila, tetapi hanya untuk dibicarakan. Kemarin sudah dibicarakan Pancasila terkait dengan Pancasila sila keempat. Paham, ada yang paham tentang sila keempat? Coba bacakan ke saya dulu, saya lupa. Sila keempat. Mulyanti, Pak. Ya. Apa Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh iya, saya ingat sudah. Oke, Rizka. Itu sudah dikonsensuskan bahwa sila keempat itu kan mesti harus dimusyawarahkan di DPR dulu terkait dengan apa yang mau dijadikan pada hal yang penting pada Pancasila. Tetapi sekarang tidak. Rakyatnya milih sendiri, dia punya presiden. Ya kan? Iya. Itu sudah melalui konsensus deh. Ya, Rizka? Paham? Iya, Pak. Itu Iya, garis Pak. besar yang Anda tanyakan, saya sudah jawab. Ya. Terima kasih, Kalau Pak. kemarin melalui konsensus kemarin itu sila keempat tidak tertuang di dalam Pancasila lagi, tetapi sudah dipilih langsung oleh rakyat terkait presiden yang akan menjadi presiden Indonesia. Ya, kan mestinya harus dimusyawarahkan di DPR dulu untuk dipilih presiden kita. Tetapi ini tidak langsung dipilih oleh rakyat, karena rakyat adalah kekuasaan penuh kepada presiden dan rakyat. Itu harus dikonsensuskan. Itu sudah konsensus dan konsep, ya. Oke? Jelas? Iya, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi?
Tidak usah malu-malu saja. Santi, ada yang bertanyakan, Santi? Belum, Pak. Oh iya. Siapa yang mau bertanya lagi? Kesempatanmu ini masih ada 1 jam, saya punya waktu. Waduh, kalau kamu tidak bertanyakan nanti kamu cabut dulu rambut putihku baru kamu bisa dapatkan ini. Pak, izin bertanya Pak Ahmad. Iya, Awal. Silakan Awal. Ya, mohon maaf Pak, kan di sini di materi tentang wawasan kebangsaan kita ada materi tentang bela negara. Yang ingin saya coba tanyakan, apakah materi tentang bela negara ini siapa mempunyai kewajiban untuk bela negara? Apakah hanya kita-kita yang tergabung di ASN, Polri, TNI, atau menjadi kewajiban seluruh masyarakat? Karena kan sampai saat ini mungkin yang mendapatkan materi tentang bela negara ini hanya teman-teman yang ASN, TNI, dan Polri. Bahkan masyarakat yang lain belum menyentuh materi-materi seperti ini, Pak. Ya, sebenarnya jawabannya ini nanti tapi karena sudah ditanyakan di sini, saya jawab saja tiap lama, kan karena pengampunnya juga saya, ya. Agenda 1 saya juga yang akan berhadapan besok-besok dengan kalian. Jadi hal itu memang kalian yang utama itu TNI, Polri, dan aparat sipil negara yang duluan harus lebih mengetahui terkait dengan pembelajaran bela negara, ya. Masyarakat nanti tinggal mendapatkannya ketika mereka ketahui bahwa pembelajaran itu penting untuk mereka juga sebenarnya. Cuman kan selama ini masyarakat belum mau untuk bisa mendapatkan itu karena memang belum terakumulasi ke sana, ya. Jadi hanya aparat sipil negara saja dulu yang diajarkan supaya bisa lebih memahami. Nanti setelah TNI, Polri, aparat sipil negara, nanti aparat sipil negara ini kan yang akan berhadapan dengan masyarakat yang menyampaikan ini yang kami dapatkan. Kami mesti harus tunjukkan, kami sampaikan kepada kalian. Itu sudah tadi, Anda mesti harus tahu, mampu dan mau, mau dan mampu untuk menjelaskan kepada mereka setelah Anda juga mendapatkan pembelajaran bela negara. Itu maksudnya, saudara. Ya. Awal, bisa didengarkan apa yang saya sampaikan? Bisa Pak, Alhamdulillah. Ngerti. Ya, jadi begitu. Sekarang kan Anda lagi yang mendapatkan aparat sipil negara itu tentang bela negara. Nanti Anda menyampaikan, kalau Anda guru, Anda sampaikan kepada murid, kepada siapa-siapa yang membutuhkan itu. Karena kalau mereka mau dapatkan langsung dari TNI, Polri, mungkin tidak bisa secara seperti apa yang Anda dapatkan. Beda. Ya. Tetapi pembelajarannya itu bisa mereka dapatkan melalui YouTube, melalui pembelajaran-pembelajaran lain. Cuman yang langsung itu memang tidak boleh didapatkan langsung dari, kan hanya ada 2 ini. Jadi tata upacara militer dan tata upacara sipil. Kalau itu nanti ditanyakan di bela negara, ya. Di sini kita bermain dengan wawasan kebangsaan dulu, oke? Siap, Pak. Supaya tidak bias nanti kamu pembelajarannya. Masih ada lagi? Apa yang dimaksud dengan Astagatra? Apa yang Anda ketahui tentang itu di dalam wawasan kebangsaan? Konsepsi Astagatra. Apa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan konsepsi Astagatra? Astagatra. Saya Santi, Pak. Oke, Santi. Silakan, Santi. Konsep Astagatra itu konsepsi dasar ketahanan negara, ketahanan nasional. Terima kasih, Pak. Yang lain? Yang lain, halo. Iya, saya Pak. Saya sapa. Halo. Iya Pak.
konsep Astagrata itu konsep ketahanan nasional sebagai konsepsi pisau analisis untuk memecahkan problem atau masalah kehidupan. Iya, itu kan disebutkan di dalam Astagatra itu adalah tentang kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang saya mau ingin gali terkait dengan Anda sudah punya tanyakan tadi, toh. Si Dewi tadi sudah menanyakan terkait dengan apa yang menjadi isu di dalam sekarang ini lagi santer-santernya. Kalau orang tua bagaimana caranya untuk hal-hal yang semacam itu yang dimaksud dengan Astagatra. Ya, tapi kalian arahkan saya ke pertanyaan yang belum saya bisa sampaikan sekarang. Coba hal-hal yang semacam itu yang coba kalian angkat ke saya, siapa tahu kita bisa berbagi. Kan di samping Astagatra itu ada juga Trigatra, ada juga Pancagatra. Ada 3 hal di situ. Ada yang Anda pahami tentang itu? Coba kemukakan sedikit ke saya. Jangan cuma bisa dibilang-bilang, tetapi tidak bisa disampaikan. Ayo, apa lagi? Kenapa diam? Siapa lagi? Ayo, kalau Astagrata tadi sudah sebagian kecil sudah, sekarang Trigatra. Yang dimaksud dengan Trigatra menurut Anda itu apa? Trigatra. Pak Wildana. Ya, silakan. Trigatra itu adalah 3 aspek alamiah, Pak. Geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Iya, itu sebagian Trigatra namanya. Ya. Anda sudah bisa bicara sebenarnya ini dari tadi. Kok diam 1000 bahasa? Jangan diam. Kalau Anda diam, saya pingsan nanti. Sementara yang mesti harus belajar ini Anda. Saya memberikan sedikit pembelajaran, saya pancing Anda. Di sini kita tinggal bagaimana bisa mengorek terkait dengan apa yang Anda tahu, apa yang Anda mau untuk bisa menjalani. Anda harus kemukakan, ya. Jangan Anda diam. Kalau Anda diam, saya cemas. Diam-diam saya pasti akan cemas. Kalau Pancagatra apa? Saya Pak Satria. Pancagatra itu meliputi ideologi, sosial, ekonomi, dan sosial budaya. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Pertahanan keamanan, Pak. Ada lagi yang kurang. Politik. Iya, politik. Harus ada politiknya di sana. Karena politik harus terjalin dengan Pancagatra. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Hankam. Hankam itu sudah mencakup keamanan dan pertahanan, ya. Itu. Sekarang coba kita arahkan hal-hal yang semacam ini terkait dengan apa yang disebutkan tadi oleh Dwi terkait dengan Trigatra atau aspek alamiah, ya, geografi dan hal-hal yang menjadi masalah di dalam kependudukan. Oke, kita ke arah itu dulu karena itu yang selalu banyak menyita perhatian. Banyak menyita perhatian untuk bisa dibahas dan dicarikan solusi. Silakan kalau ada yang mau punya masalah terkait dengan wawasan itu, dikemukakan, nanti kita bahas bersama. Kan biasanya begini, ketika kita masuk di tempat kerja yang baru,
kita selalu merasa terintimidasi karena kita merasa masih belum mampu, masih belum mau, masih belum bisa untuk bisa beradaptasi di sana. Nah, hal-hal yang semacam begini yang coba kita carikan solusi supaya ketika kita ada di tempat kerja, kita sudah percaya diri, sudah mampu untuk bisa menyesuaikan. Itu hal-hal yang coba kalian kemukakan ke saya supaya bisa kita carikan solusi. Karena ini hal yang akan terjadi di tempat kerjamu nanti. Betul atau benar tergantung dari kalian yang mendengar, ya. Jadi kalau saya tanya betul atau benar, jawabnya apa? Betul dan benar, Pak. Tidaklah. Kalau saya tanya betul atau benar, kalian mesti harus tahu ketika jawab betul harus punya alasan. Ketika jawab benar juga mesti harus punya alasan, ya. Jadi alasannya itu berbeda, sama pengertian tetapi beda maknanya. Ya. Betul itu sama dengan benar, tetapi beda maknanya. Kadang betul di dalam tulisan belum tentu benar dalam pelaksanaan di lapangan. Ya, betul atau benar? Benar. Ya, Benar. benar. Iya, benar di lapangan. Tapi belum tentu Anda tulis sama seperti apa yang ada dibenarkan Anda laksanakan. Itu nanti masuk di dalam bela negara juga nanti. Ini kali akar keterkaitannya ke sana. Ya. Kau bilang di tulisan, hadap kiri, itu kaki kiri diangkat di depan kaki kanan diangkat di depan kaki kiri berputar 90 derajat, kaki kanan menutup. Itu di tulisan, tetapi begitu Anda melaksanakan di lapangan tak putar-putar Anda, bengkok-bengkok itu kaki, ya. Itu atau betul atau benar. Jadi kalau saya tanya betul atau benar, jawabnya? Benar. Jawabnya iya. Kenapa ya? Nanti sebentar kita coba itu kalimat ya itu apa bisa terjawab dengan apa yang menjadi tuntutan Anda untuk bisa menyesuaikan di dalam pertanyaan saya. Ya. Saya kasih contoh begini. Ketika Anda masuk di suatu tempat yang baru. Ini pertanyaan saya. Ketika masuk di tempat Anda pasti di sana mesti harus bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak menyesuaikan diri nanti dianggap remeh oleh orang-orang. Betul atau benar? Iya, Pak. Iya. 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 Iya, iya. Kalau Anda jawab betul di atas kertas pasti. Ya? Kita mulai masuk di dalam konsep wawasan kebangsaan. Ini maksud saya antar ke wawasan ya. Kalau Anda jawab betul, Pak. Iya, betul. Anda di sana begitu masuk, ragu, sungkan, tidak enak. Karena masih baru. Jawab benar. Oh, Kajurnas itu, Kajuru-juru nasional. Ya, jawab benar. Kajuru-juru nasional pasti itu karung basah. Masuk tiada aturan. Kalau jawab benar. Tapi kalau jawab betul, ya coba pakai perasaan masuk di orang di sana Anda tidak tahu. Padahal yang Anda hadapi ini kepala sekolah. Anda masuk ke Jurnas, maka di situ Anda kempes. Apa Anda? Kok masuk di tempat kami begitu? Jadi itu istilahnya wawasan ya. Hal-hal yang semacam ini yang perlu kita bahas supaya kita bisa tahu dan kita bisa pahami. Ya. Makanya saya tanya tadi betul atau benar, kalian langsung jawab iya, iya. Itu sudah masuk dia punya jawaban. Oke, silakan. Sekarang Anda lagi. Supaya kita bisa bahas bersama terkait dengan apa yang Anda ingin ketahui. Kenapa diam? Siapa yang mau mulai? Alpiani, silakan. Belum, Pak. Siapa yang sudah mau? Silakan, tidak usah malu-malu. Silakan, tidak usah malu-malu saja saudara-saudariku. Halo, kenapa diam?
Siapa? Awal mau ditanyakan apa, silakan. Ya, oke Pak, saya awal Pak ingin sedikit bertanya. Terkadang Pak, seperti yang Bapak sudah paparkan tadi, bahwa ketika kita baru masuk dalam suatu lingkungan yang baru, kita harus beradaptasi, harus mengetahui bagaimana orang-orang yang ada di dalam. Nah, terkadang juga Pak, untuk kita yang baru masuk dalam lingkungan tersebut menjadi apa ya? Bahasanya bahasa ya. Kalau biasa kalau bahasanya Pak diperintah-perintah Pak. Saya rasa teman-teman yang lain juga merasakan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin masih terlalu junior. Terus rata-rata kan kalau seperti kita di sekolah, guru-gurunya sudah ya bisa dikatakan agak berumur Pak. Iya. Nah, terkadang apa yang mereka perintahkan itu bukan kewajiban yang harus kita laksanakan di sekolah, melainkan perintah pribadi. Cara mengatasinya seperti apa? Kan terkadang kita tidak mau ikuti, tapi jadi bahan pertimbangan mereka, kita ikuti juga, aduh, kadang sudah melewati jalur Pak. Seperti itu ini ya. wawasan. Jadi kau harus punya wawasan terkait dengan itu. Kalau itu kaitannya dengan pribadi atau golongan, kan begitu. Itu yang pertama jawaban Ya, Pak. saya. Yang kedua, Anda mesti harus bisa memiliki 5 tas. Mau saya kasih 5 tas? Boleh Pak. Mau Pak. Mau saya kasih 5 tas kalian? Mau Pak. Ya mau Pak. Jadi tas ini tinggal kalian isi supaya ketika kalian bisa bawa itu tas, kalian bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, tas yang pertama, jadi pegawai atau aparat sipil negara supaya tidak dianggap remeh itu mesti harus punya kapabilitas. Ya, kalian mesti harus punya kapabilitas di dalam pekerjaan itu supaya yang tidak dianggap remeh. Yang kedua, Anda mesti harus punya integritas. Ya. Apa itu integritas? Jujur dan bertanggung jawab. Ya. Yang ketiga, ini yang paling utama dan yang utama, Anda mesti harus profesionalitas. Ingat ini, ya. Anda mesti harus profesionalitas. Ya, profesional di bidang itu, di bidang tugas fungsi. Yang keempat, Anda mesti harus loyalitas. Nah, loyalitas ini mesti harus dipakai oleh seorang aparat sipil negara yang baru. Dia mesti harus loyal. Kan gitu, ya. Harus memiliki loyalitas. Yang kelima dia sepele. Kalau di 5 jari itu kalau saya angkat begini paling kecil. Kalau saya angkat begini paling kecil dia. Ya, tetapi maknanya penting bagimu. Penting bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa itu kira-kira? Apa itu kira-kira? Apa itu? Nena, ambilkan air Abi dulu. Apa? Apa dia? Paling kecil dia, tapi dia maknanya besar buatmu. Saya pertanyaan yang saya jawab. Apa? Apa? Sumiarsi. Kepedulian. Oh. Tidak ada tasnya. Tidak ada tasnya. Sementara yang saya mau berikan adalah tas. 5 tas, Pak. Iya, 5 tas. Berapa tas tadi yang kalian tahu tasnya seberapa? Sudah 4, Pak. Sudah 4. Jadi selalu kalau Anda belum paham dan atau Anda belum mengerti, Anda lebih baik ngaku, jujur dan berintegritas, jujur dan bertanggung jawab bahwa Anda belum tahu. Lebih baik seperti itu daripada Anda menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ya, oke? Siap, Pak. Nah, saya minum dulu.
Jadi ada yang tahu, ada yang paham. Oke, daripada berlarut, yang Anda mesti harus pegang 5 tas itu, tas yang terakhir adalah Anda harus bisa memiliki fasilitas. Ya, oke? Fasilitas, Pak. Jadi 5, kepegang dia. Apa semua tadi? Coba sebutkan kembali. Kapabilitas, Integritas, profesionalitas, legalitas, dan fasilitas, loyalitas, dan fasilitas. Hari gini kalau pegawai negeri belum bisa punya kendaraan untuk ke kantor atau tempat kerja, nanti dianggap remeh orang. Tetapi kalau Anda punya fasilitas, Anda akan mengangkat derajat Anda dan tidak akan dianggap remeh orang lain. Ya, gitu kan? Jadi kalau Anda datang berjalan kaki, jelas dianggap remeh sama ibu-ibu. Oh, sini kau pergi di sana dulu ya, kau urus ini dulu ya. Di situ kau kempes nih. Mau tidak mau. Loyalitasnya itu Anda mesti harus betul-betul, tetapi ingat Anda mesti harus jujur dan bertanggung jawab terkait dengan hal itu. Tapi profesionalitas Anda sebagai seorang guru baru, tunjukkan bahwa ini saya sebagai seorang, ya. Jadi, itu dilema juga. Tetapi ketika Anda sudah bisa memiliki tas, tinggal diisi bagaimana cara Anda untuk melayani beliau-beliau yang sering itu, supaya tidak lagi. Jadi boleh ditolak, tetapi dalam porsi yang tidak menekan. Ya Bu, boleh saya selesaikan dulu pekerjaan saya, baru saya selesaikan Ibu punya, karena ini sangat penting bagi kepentingan negara Bu. Jadi kalau Ibu suruh saya tentang pribadi yang harus saya laksanakan, nanti saya yang hal penting di dalam kegiatan kerja saya, ditusi saya tidak bisa. Jadi saya mohon maaf, kalau boleh nanti saya carikan orang untuk bisa membantu Ibu supaya tidak saya lagi yang Ibu perintahkan. Itu aja, kasih kata-kata halus dan santun untuk dia yang suka merintah Anda. Tetapi kalau Anda sudah punya 5 tas, diantaranya Anda sudah bisa menyelesaikan hal itu. Jelas, Ahmad Awal? Alhamdulillah jelas Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, gitu aja susah. Ada lagi yang lain supaya kita bisa, masih ada 20 menit lagi waktu saya. Ada? Oh, Rizka ada? Rizka? Belum ada, Pak. Biasanya yang punya masalah itu yang di daerah Kabonena. Mana yang Kabonena? Karena kalau di daerah Tipo dan Kabonena itu daerah saya, jadi saya tahu sekali. Daerah Tipo disuruh datang ke sekolah, dorong tiba pancing di bawah. Jadi sering ketemu saya. Kau ke sekolah? Lagi malas di sekolah, ibu guru tiada di sekolah. Aduh. Ya. Tidak apa-apa ditanyakan ke saya tentang itu. Karena daripada saya ketemu dengan yang bersangkutan langsung, muridnya langsung, saya nanti ajarkan lain lagi sama mereka, supaya mereka bisa bertanya kepada gurunya yang tidak masuk. Apa biasanya guru itu punya wawasan, tapi lebih wawasannya ke arah yang sensi. Maksud saya begini, datang cepat, pulang cepat. Datang lambat, pulang cepat. Datang pagi, tidak pulang-pulang. 13. Ada yang begitu? Ada. Tiada begitu, tiada. Alhamdulillah tidak ada, Pak. Belum, Pak. Pak, di antara kami tidak ada yang begitu, Pak. Ya, karena masih baru. Karena masih baru. Nah, itu hal-hal yang perlu bagaimana mengantisipasinya. Ya, hal-hal yang seperti ini bagaimana mengantisipasi sehingga ketika kita ketemu dengan murid, saya pernah bercurhat dengan seorang murid perempuan di daerah Kabonena, dia ikut papanya. Nah, saya juga iseng-iseng daripada saya berjemur percuma di matahari,
Saya coba belikan pancing baru, saya duduk. Bukan karena ikannya, tetapi saya duduk mau berjemur untuk mendapatkan sinar matahari penuh dan berendam air di bawah, di kaki. Maksudnya berendam air di laut lah, toh, sambil duduk. Jadi saya beli udang juga, mancing. Jadi tiba-tiba karena saya tarik terus, saya tarik ikan ini, saya kasih mereka yang duduk juga. Jadi bercerita-cerita. Kenapa kau tidak sekolah? Saya sekolah Pak di SDN ini, tidak usah saya bilang, tapi di daerah wilayah saya. Terus sekarang tidak masuk. Sudah masuk tadi Pak, tapi tidak ada ibu guru, jadi kami pulang semua. Disuruh pulang. Tidak, kami pulang karena tidak ada yang kami bisa dapatkan pembelajaran, sehingga kami pulang. Aduh, saya bilang sampai segitu-gitu amat ini. Nah, sekarang pas saya dapat orang-orang yang di tempat saya yang saya ketahui. Ini pantas kalau saya bilang, ya. Kenapa? Tanyakan itu. Saya tanyakan kepada mereka, alasannya ibu gurunya belum datang. Sudah jam 9 ini belum datang. Iya Pak, kami sudah dari sekolah tadi jam 6:30, tapi di sekolah tidak ada guru. Sudah sampai 7:30, jadi saya lebih baik turun memancing, bantu Bapak untuk bisa dapatkan ikan. Oh, begitu. Jadi saya punya ikan, saya kasih sama mereka semua. Sehingga saya dapatkan informasi. Jadi kalau Anda seperti itu, tolong dijelaskan ke saya apa kendalanya, sehingga bisa Anda punya wawasan itu bertambah. Saya berikan sedikit penguatan. Kan gitu. Ada? Ripka, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Tapi Ripka di mana? Di Kabonena? Di Tipo? Impres. Di Impres, SD Impres Kabonena. Oh, Impres Kabonena. Iya, Pak. Yang di sebelah mana itu? Yang satu sekolah sama SDN Kabonena, Pak, satu lingkungan. Oh iya, iya. Yang di atas berarti ya. Ada yang Iya. juga bawa PLN ini? SDN Impres apa itu? Di bawah PLN, Pak. Iya. Sebelum kelurahan? Kok di atasnya lagi? Di Silaya sini. Ah, iya, SDN berapa? Hah? SDN Silaya. 24. Impres Silaya barangkali, Pak. Ya, itu Impres Silaya berarti ya. Iya, Pak. Berarti kalian di atasnya lagi ya? Mau ke SMP 13, Pak. Di sana. Jauh Iya. sekali. Nakafau. Sebelah apa namanya? Terminal ya? Belum sampai di situ, Pak. Itu jauh. Sebelah sini. Iya. Masih di Munif Rahman, Pak. Oh, di situ dekat-dekat Iya. sini, sebelah Masjid Munif Miring. Rahman. Sebelah Iya. Masjid Miring ya? Bukan, Pak. Di Jalan Munif Rahman dia, Pak, arah ke SMP 13. Kabonena di Oh, iya. Iya. Sudah saya ingat betul. Ada SD juga satu di sana. Iya, Seputaran dua saya, SD karena sekolah, saya Pak. cuma seputaran sini saja, tidak pernah naik ke atas sana karena ya cuma tahu ketika ada siswanya yang turun ketemu saya di laut. Di pinggir pantai maksud saya. Karena saya suka main-main ke sana karena mau ingin terima matahari utuh, berjemur daripada saya duduk bengong, lebih baik saya coba juga seperti mereka. SDN berapa itu, Pak? Pokoknya SDN yang ada di seputaran atas Silaya itu kemarin seputaran itu banyak anak-anak muridnya yang di laut sana. Jadi tidak perlu saya harus bilang satu demi satu, ya. Ada lagi yang mau dicurhati terkait dengan itu, silakan kita bahas bersama. Tapi sudah bisa dipahami terkait dengan 5 tas tadi, tinggal ini ya. Iya, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Tinggal dicoba untuk dijalani, Pak. Diisi itu tas supaya ketika sudah penuh, kamu lihat mana yang perlu dibuang dan mana yang perlu disimpan. Kan gitu. Masih ada lagi? Mohon izin, Pak. Silakan. Mungkin bisa dibilang ini curhatan sedikit. Iya, boleh silakan bercurhat terkait dengan wawasan.
Iya, alhamdulillah kalau di tempat saya kerja untuk guru-gurunya mungkin alhamdulillah lah sejak saya masuk sampai ini tidak ada yang dibilang kayak menyuruh-nyuruh apa begitu, lebih kayak menghargai begitu. Walaupun saya orang baru, cuma ini apa lebih ke anak-anaknya, ke murid-muridnya, Pak. Mungkin kalau yang dari Palu Utara sini sudah ditahu daerah Kayu Malui itu seperti apa. Jadi itu kadang yang menjadi kendala saya, baru kan saya sebagai guru agama pegangnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang menjadi kendala saya biasanya itu, pada saat saya mengajar biasa masuk kelas itu anak-anak mereka bikin. Jadi saya kadang bingung juga, karena kan saya kayak baru di situ. Salah satu kasus ini pernah saya dapat ini kelas 2, masih kelas 2 sementara saya mengajar, anak-anak itu seolah-olah seperti meracik, apa itu, sabu-sabu begitu. Jadi saya tanya, ditahu dari mana? Dia bilang, oh banyak di rumah ini bla bla. Jadi saya sampai sekarang masih jadi bahan pertanyaan saya, bagaimana saya menghadapi yang seperti itu. Sedangkan kan tidak mungkin saya mau, namanya masih anak-anak kecil begitu, mau diinterogasi, mau di ini, itu. Belum mengerti juga pemahamannya belum sampai ke sana. Itu yang sampai sekarang masih jadi beban saya, kadang bagaimana saya menghadapi yang seperti itu. Itu kan termasuk mungkin karena pengaruh lingkungan atau bagaimana, saya kurang paham juga. Ibu asli mana, Bu? Aslinya mana, Bu? Saya aslinya dari Luwuk Toili, cuma sudah lama tinggal di Palu. Oh, Luwuk Toili, pantas Ibu bisa ada bahasa Bali sedikit, bisa bahasa Jawa sedikit, bisa bahasa Palu. Yang pertama Ibu mesti harus bisa menyesuaikan diri dulu dengan bahasa Rain Jogu, Rain Tumai, ya. Ibu mesti harus bisa menyesuaikan dengan Rain Jogu, Rain Tumai dulu, ya. Agak. Ibu mesti harus bisa berbahasa Raimoje dulu, Rain Jogu, Rain Tumai, ya. Itu yang pertama, oke, saya sudah masuk ke area. Yang kedua, jangan Ibu justifikasi anak umur SD kelas 2, karena itu masih umur 7-8 tahun. Tetapi Ibu berkoordinasi dengan orang tuanya. Karena ini mungkin karena di rumah sering dia lihat orang tuanya seperti itu, dia coba bikin di sekolah, ya. Jadi kalau Ibu bilang sama orang tuanya terus bilang, kalau Ibu sampaikan ini kepada orang tuanya, mohon maaf Bu, ini dia sering bikin begini, sampaikan ini curhatan kepada orang tuanya, ya. Mohon maaf, kami di sekolah membina. Kuncinya membina. Kalau ini hal kami sampaikan kepada orang tua, terus tidak ada tanggapan, mohon maaf Bu, tolong Ibu yang binasakan dia, jangan saya. Ya, bisa bilang begitu? Tidak berani kan? Biasanya saya lihat dengan orang tuanya, makanya selama pembelajaran daring ini saya coba lebih dekati orang tuanya, kan kita lebih banyak itu bertemu dengan orang tuanya daripada anak-anaknya. Kita coba dekati, coba anggap mereka itu kayak kita sudah kenal lama begitu. Jadi beberapa orang memang sudah agak dekat-dekat, jadi dari situ kasih masukan sedikit-sedikit. Kadang saya tanya bagaimana anaknya di rumah, ini dan itu semua. Begitu juga dengan tugas-tugasnya saya kontrol terus, supaya tujuan saya itu mendekati orang tuanya dulu. Betul sudah Bapak bilang, kalau anaknya langsung kita interogasi apa, anak-anak begitu kan tidak tahu apa-apa. Makanya ini sementara berusaha untuk selama pembelajaran daring ini, itu yang saya lakukan, Pak. Iya, sudah Ibu dapatkan sedikit jawaban terkait dengan apa yang Ibu tanyakan. Cuma yang lebih fokus lagi tadi, Ibu sudah sampaikan, belum terorganisir rapi, itu kontrol. Ya. Ibu mesti harus kontrol dengan, ya minimal Ibu mesti harus dapatkan Raimoje tadi, Rain Jogu, Rain Tumai tadi, bahasa Rai Bu. Karena kalau Ibu masih pakai bahasa Jawa sedikit, pakai bahasa Bali sedikit, ketemu dengan orang Kaili, mereka anggap, wah ini bukan marga kami. Kayak seperti contoh kasus, Ibu masuk di kandang ayam, kalau Ibu tidak pintar bakokok, Ibu tidak pintar berkukuruyu, Ibu diteto ayam. Ibu masuk di kandang kambing, Ibu tidak bisa ngembe, Ibu ditanduk kambing. Ya Bu? Betul atau benar? Biasanya iseng-iseng mereka tanya, itu orang apa? Saja orang Bugis, tidak tahu dari logat orang apa. Sudah berusaha, sudah belajar. Padahal lingkungan di Mamboring juga Kaili semua, Pak. Cuma memang logat itu susah untuk dikasih hilang.
Iya, kalau saya Ibu susah mau tahu saya asli mana. Kalau saya ketemu orang Luwuk, saya pakai bahasa Luwuk. Lengkap dia mana, Oko? Saya orang Luwuk sudah. Kalau saya di Palu, ya jadi orang Palu. Saya di Parigi, saya jadi bahasa Tara, Taranjogo, Tarantumai. Ya, kalau saya di mana daerah saya tempat ada, saya bahasa daerah yang ada di situ. Kalau bilang orang Gorontalo, saya di Gorontalo, saya pakai bahasa Gorontalo. Saya di Jawa, pakai bahasa Jawa. Sampai Bapak banyak kuasai bahasa. iya, mesti harus itu. Jadi kalian saya kasih masukan tentang wawasan kebangsaan ini, bagaimana cara mendapatkan itu gampang, apalagi kalau ketemu dengan anak-anak. Anak-anak itu pintar dengan bahasa ibu, ya, pintar dengan bahasa ibu. Kamu mesti harus siapkan sedikit bahan untuk bisa dapatkan pembelajaran dari mereka. Jangan kamu dapatkan pembelajaran, kamu tidak mau korban. Salah satu kasus kamu beli itu gula-gula yang harga 2.500 atau 5.000, tidak merobek kantong. Kamu kasih dia, coba silakan kamu bermain di sini ini. Kasih biar pakai bahasa daerah ya. Kalau yang bahasa Bugis, pakai bahasa Bugis. Cari yang pakai bahasa. Baru dengarkan apa yang dia sampaikan. Mau sampaikan itu mau makanan, mau pergi makan, atau mau apa, kalian dengarkan. Ya, ini sepele di jam-jam suasana seperti ini. Aduh, hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang semacam itu wawasan. Jadi kamu bisa dapatkan pembelajaran dari bahasa mereka tentang apa yang mau ingin kalian ketahui tentang bahasa daerahnya mereka. Ya, bisa paham ini? Bisa. Iya, karena biasanya kalau sudah di daerah sini sudah bahasanya ada Kaili, bahasa Kaili itu kan banyak. Bahasa Daa di atas itu aduh susah kalian mau dapat. Saya sendiri kalau bahasa Daa saya mengerti tapi saya tidak paham untuk menyampaikan kembali. Ya. Bahasa Daa di atas itu ada bahasa Daa, ada bahasa Rai, ada bahasa Ledo, ada bahasa Kaili-Kaili ini banyak. Ledo Ria. Oh, Naria. Oh, ada. Pernah saya satu kali sepak bola. Saya cuma tahu ini pakaro ini tembak. Saya punya pengertian itu pakaro tembak. Saya tidak tahu ada pengertian lain. Jadi setelah saya begitu jadi kiper, saya bataria jauh-jauh. Pakaro! Jaraknya 3 meter. Dia tembak kuat-kuat. Bukan saya tangkis itu bola. Saya marah dia. Saya bilang, kau ini kau kasih keras-keras. Kau bilang pakaro, saya kasih kuat. Oh, pakaro artinya ya kasih kuat, bukan tembak. Innalillahi. Berarti saya yang salah. Seperti itulah. Kalian ketawakan saya, karena saya punya wawasan tentang itu, saya dapatkan dari lapangan. Kalian ketawakan saya. Begitu juga saya pergi di Makassar. Ada orang Makassar sini? Ada orang Makassar bisa bahasa Bugis Makassar? Ada? Saya, Pak. Iya. Di sana itu Bugis Maros, Camba. Camba. Di sana itu saya masuk pergi makan sama orang Manado. Datang di satu rumah, teman juga orang Makassar, dia undang makan. Dia potongkan saya bebek dengan ayam. Begitu sudah mau makan, saya pas baku hadapan dengan daging bebek yang setengah mati, saya kunyah. Aduh, saya lihat ayam di sana. Sudah, saya mau sorong tangan ke sana terlalu jauh. Dia yang sorongkan ke saya, makan-makan. Ji, ini daging jangang. Mana dia bilang, Taso bilang, ngana-ngana disuruh itu makan itu daging sana. Dia bilang, baru kita mau ambil, dia sudah bilang jangan. Apa ngana? So, pas saya baku gosok dan daging bebek yang keras. Nanti sudah selesai makan, dia bilang, kenapa tidak dimakan itu daging jangan, Pak? Tadi baru kita mau ambil, dia bilang jangan. Padahal daging jangan itu daging ayam, ini bahasa. Jadi itu hal-hal yang sepele itu. Iya, Pak. Hal yang sepele itu saya ceritakan kembali tentang pengalaman saya. Aduh, minta ampun. Saya tidak makan itu daging ayam. Bagaimana dia sebelum diambil, dia bilang makan-makan ini daging jangan. Padahal daging jangan itu daging ayam. Ya, kira-kira seperti itu. Itu contoh kasus deh. Contoh kasus itu. Ya. Daging jangan itu daging ayam menurut bahasa Makassar. Tapi kalau kita bahasa Palu dan bahasa Manado, daging jangan dimakan. Ya jangan, ini jangan. Jadi kalian mesti harus dapatkan ilmu dari hal-hal yang seperti itu, yang sepele saya sampaikan ini, tetapi dia mengandung sejuta makna. Oke?
Oke? Masih ada waktuku? Oh, ada lagi 10 menit ya? 5 menit lagi. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan 5 menit ini? Jadi besok itu Anda baca memang terkait dengan isu kontemporer. Nanti kita curhatan tentang isu kontemporer, bagaimana cara menyampaikan isu, bagaimana cara untuk bisa penguatan isu itu kita bisa bahas bersama ya. Di isu kontemporer. Ya, Pak. Iya. Masih ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Masih ada waktu 5 menit. Seperti tergantung. Tapi itu ya, itu ya, saya penguatannya bahasa mesti harus bisa betul-betul Anda kuasai supaya ketika Anda di dalam pembelajaran atau di dalam menyampaikan sesuatu, Anda sudah bisa menyesuaikan diri. Ya, Ibu Sumiarsi. Kasih, Pak. Iya, jadi itu contoh kasusnya. Ibu boleh berdialek lain, tetapi minimal Anda pahami itu Raimoje. Raimoje, kamay ruiko. Ya, kamay ruiko mium. Jadi sudah bisa beradaptasi, berarti dianggap itu, tetapi dengan dialek lain boleh ya. Kayak saya pakai dialek lain, tapi saya bisa menyesuaikan itu untuk bisa saya dapatkan itu penyampaian. Ya, kalau itu bahasa Rai hampir sedikit sama dengan bahasa Tara. Taranjogo, Tarantumai. Tara juga kan, aduh Parigi Tara, istri saya orang Parigi, jadi saya belajar juga dulu bahasa Kaili Taranya, baru saya tahu Kandati, apa yang orang bilang saya jawab salah dengan apa yang mereka inginkan. Tetapi pelan lebih pasti mereka luruskan, saya jadi tahu. Ya, jadi kamu jangan sudah tahu tidak mau tahu, tidak tahu tidak mau cari tahu, bahkan sudah tidak tahu, pang tahu lagi. Kalian tergolong yang mana? Tidak tahu, tidak mau cari tahu, tidak mau, tidak tahu, tidak mau cari tahu, sudah tahu, tidak mau tahu, atau tidak tahu, pang tahu. Kalian tergolong yang mana? Insya Allah tidak tiga-tiga, Pak. Izin saya maksimalkan di jam 10 waktunya, Pak ya, 8 menit lagi. Oke, terima kasih. Ya, siap. Izin, Pak. Iya, sesuai rencana. Makasih. Ya, ada ketambahan waktu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih, Saudara Eca. Oke, jam 10, masih ada 12 menit lagi. Oke, masih ada. Jadi ini hal-hal yang penting untuk dipahami terkait dengan wawasan. Siapa? Saya siapa? Ya, Dwi Mayansari. Silakan, Dwi. Ya Pak, jadi salah satu masalah yang saya dapatkan di tempat tugas itu, kan sekarang ini kita pembelajaran lewat daring, ya oke, lewat daring. Biasa kita mengirim tugas lewat WA. WA-nya itu WA-nya orang tua. Oh, WA-nya orang tua maksudnya? WA yang dipakai murid itu kita pakai, jadi WA nomor WA-nya orang tua murid. Dibuatkan, iya. Ya, kemudian biasa itu bukan beberapa sih ya, lumayan banyak kalau kita kirim tugas kan Pak, cuma di-read saja, tapi jarang mengirimkan tugasnya anaknya. Sementara itu kalau kita kirimkan berita tentang pengumuman yang anak-anak yang dapat PIP, langsung banyak Pak komentar, kapan Ibu diurus surat keterangannya apa dan itu Pak, langsung ramai sekolah. Jadi saya heran orang tua ini bagaimana kira-kira cara memberikan pemahaman? Oh, gampang. Tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Yang hal-hal semacam itu penyelesaiannya gampang. Makanya saya ingin Anda bertanya. Kalau Anda tidak tanya, saya juga punya anak yang sekolah terkait dengan itu. Mamanya yang dikirimkan itu tugasnya, ya. Mamanya dikirimkan tugasnya. Tetapi anaknya tidak. Jadi yang di pertemuan itu yang diberikan penguatan anaknya dulu, anak yang sekolah itu. Nanti ini dikirim tugas melalui orang tuamu karena orang tuamu yang punya WA. Jadi sedikit-sedikit kamu harus tanya, coba mana mama punya HP atau mana papa punya HP. Saya mulai dulu, saya punya tugas dikirim situ, jangan cuma di-read. Saya mau ingin tulis surat supaya saya dapatkan nilai. Jadi yang dijojo anaknya, jangan orang tuanya. Betul terkirim ke orang tuanya,
Tapi anaknya yang sedikit, Mama, mana mau punya HP dulu? Saya pelajari, oh ini dia mau lihat tugas ini. Karena kalau ibu guru itu selalu ngirim tugas ke orang tua, bukan ke anak muridnya. Dia punya HP juga, tetapi biasanya gurunya yang kirim ke orang tua, bukan kirim ke murid. Semestinya kan dikirim ke murid kalau tahu muridnya punya HP Android. Ya, kalau dia punya HP Android dikirim ke dia. Tapi kalau dia tidak punya, kirim ke orang tuanya, tetapi diberi penguatan kepada anak-anak ini untuk bisa sedikit-sedikit memeriksa, lihat itu tugas yang disampaikan oleh ibu guru. Supaya anaknya yang jojo orang tuanya, bukan guru yang jojo orang tuanya deh. Ya, kira-kira seperti itu Ibu Dwi. Ibu Dwi, hilang Ibu Dwi, tidak terbaca lagi. Iya. Ya, seperti itu kira-kira Bu. Jadi anaknya yang mesti harus diberikan sedikit masukan terkait dengan sudah dikirimnya tugas supaya mereka bisa mengerjakan. Saya punya anak kalau dia tidak dikasih tahu mamanya itu tugasnya, oh dia murang-muring, dia kayak so tidak mau lagi ini, so tidak mau lagi itu. Terlepas mamanya bilang ya ini ada tugas buat kau ini, kau isi dulu. Gitu. Iya, Pak. Itu pasti akan merasa ya, kita kalau anaknya. Itulah saya kan sudah punya anak satu, sekarang kelas 1 SD. Biasa kalau saya pulang dari sekolah langsung dia bilang, ibu HP mau lihat tugas. Jadi dia yang punya inisiatif sendiri. Sementara jawabannya. Iya, sementara siswa saya tidak, Pak. Itu yang saya bingung. Itu. Penguatannya mesti harus seperti begitu, Bu. Iya, Pak. Seperti itu. Saya selalu membaca situasi dan kondisi seperti itu. Oh iya. Kalau kita kasih orang tua itu masa bodoh, masa itu sudah tahu tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, tidak tahu pang tahu lagi, ya kena deh. Ya itu yang maksud saya supaya bisa ada saling punya wawasan terkait dengan apa yang ingin kita pahami. Kadang-kadang ada yang sudah punya wawasan tetapi tidak mampu untuk dia sampaikan kembali terkait dengan apa yang sudah dia ketahui, ya. Dia tidak mau untuk bisa beradaptasi, berkomunikasi, berkonsultasi. Ya, masih ada lagi yang lain. Masih ada lagi 8 menit sampai jam 10. Saya Pak, Satria Pak. Oke, Satria, silakan Satria. Ya mungkin bukan masalah sekolah Pak, mungkin masalah di posyandu saya di lapangan. Silakan di lapangan, ada apa di lapangan? Iya, selama ini yang saya di lapangan, apalagi khusus di daerah Tawanjuka untuk posyandu itu, ada posyandu yang susah banget untuk mengumpuli ibu-ibu balita. Nah, ibu-ibu balita yang membawa anaknya untuk menimbang saja setidaknya. Nah, ada beberapa bulan kemarin itu yang datang ke posyandu itu hanya satu. Nah, kita sudah komunikasikan dengan kadernya, kader posyandunya, kita selalu mengumumkan untuk memberi informasi kepada warga-warganya yang di sekitar situ untuk datang ke posyandu. Caranya menyampaikan informasi bagaimana? Biasanya kita WA kadernya itu mengumumkan di masjid-masjid. Nah, begitu. Setelah hari H posyandu, kita datang ke sana tapi nggak ada. Dan kadang biasanya kader itu cuma satu. Biasanya kan kader itu ada 5 orang. Tapi yang datang itu hanya 1, 2 gitu. Mau cari solusinya? Mau cari solusinya? Oke, iya. Kita sudah paham maksudnya. Kami juga punya RT, punya RW, punya lurah di sini. Jadi yang utama dan pertama itu Anda temui RW-nya. Ya, rukun warga. Oke? Temui rukun warga, sampaikan ke rukun warga supaya sekretarisnya mencatat dulu semua rumah yang punya masalah terkait dengan kegiatan di posyandu. Maaf sebelumnya Pak. Ya. Kita juga sudah bagian sama Promkes bekerja sama. Kita sudah arahkan juga ke kelurahan. Sudah kita minta solusinya agar kelurahan RT RW-nya juga memberitahu informasi itu gitu. Jangan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, saudara. Kau sudah
Saya mau kasih kesempatan solusi, kau mau malah bantah dengan, dan jangan dari lurah ke bawah. Susah kalau kau dapatkan informasi kalau dari lurah ke bawah. Lurah ke RT RW susah. Mestinya dari RT RW ke lurah supaya penguatannya itu lebih sempurna, ya. Disetujui oleh lurah. Karena kalau kau tidak, kalau cuma lurah dia bikin surat perintah, RT RW-nya tidak jalan sesuai dengan apa permintaan lurah, ya. Dia cuma mau minta laporan lurah. Tetapi kalau dari RT RW dulu kau sampaikan, nanti laporannya masuk ke lurah, itu baru penguatan adenda, ya. Satya. Iya, siap, Pak. Jangan dari lurah ke bawah, tapi dari RT RW ke atas. Itu penguatannya. Kalau kau dari lurah tidak jalan, ya sudah kau rasakan kan dari lurah itu tidak jalan. Saya mau kasih solusi ini supaya jalan harus melalui RT. Datangi RT-nya. RT, Pak, kami mau adakan ini posyandu ini kayaknya kosong terus. Bagaimana kalau didatangi orang-orang yang bermasalah untuk bisa datang ke posyandu terkait dengan hal ini? Saya di lurah saya, di RT saya bikin begitu. Saya panggil sekretaris. Izin Pak, waktu kita sudah habis Pak. Allah Pak. Oke, baik. Makasih. Izin Pak, izin. Siap salah Pak. Oke, sip. Oke, ya seperti itu kira-kira, saudara. Siapa tadi? Satria, Pak. Oke, Satria ya, seperti Iya, itu ya. siap, Pak. Iya. Oke, waktu kita habis. Mohon maaf kalau ada yang kata salah, jangan disimpan di dalam hati karena hatimu tidak berlaci. Kalau ada kata yang benar, silahkan disimpan di dalam laci, biar hatimu bisa menginginkan, kalian bisa memanfaatkan. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih materinya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Pak. Sampai ketemu tanggal 3. Ya, Ya, Pak. Siap, Aca Pak. memang itu di MOC ya. Isu kontemporer. Oke. Isu sip. kontemporer. Iya. Oke. Makasih saudara host. Tadi yang melapor sama siapa di grupnya siapa ya?